Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pinkan Sarpin dengan NPM 0330251114 dan saya Nova Ismail dengan NPM 0330251115. Kami mahasiswa Universitas Kairos Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PDSD. Kami akan membuat video praktik pembelajaran untuk siswa SD dan dosen pengampu yaitu Ibu Aditya Rizika SPD MU. Kami akan membahas tentang fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya dan perubahannya. Sedangkan pengertian dari bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil diproduksi manusia untuk mengucapkan sesuatu. Bahasa terbagi menjadi dua, yaitu fonetis, fon atau bunyi ujar, dan fonetis atau fonem. Di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau peroleh, lalu bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran atau lambung. Sedangkan pengertian bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia yakni bukan bunyi bahasa. Contohnya seperti batuk, bersin, bersendawa, bersiul, dan mendengkur, yaitu fon dan fonem. Pengertian dari fon yaitu bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Sedangkan pengertian dari fonem yaitu bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Bidang kajian fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Pengertian dari kajian fonetik yaitu tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Sedangkan kajian fonemik mengkaji tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Kajian fonetik terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu kajian akustis, kajian artikularis, dan kajian auditoris. Pengertian fonetik akustis. Fonetik akustis mempelajari tentang bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Pengertian fonetik akustis adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Pengertian fonetik auditoris adalah fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Pengertian fonetik artikularis yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa serta mengklasifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya. Fonetik artikularis berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Ada tiga faktor utama yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yakni sumber tenaga atau udara,
Alat ucap yang menimbulkan getaran atau alat ucap. Rongga mengubah getaran atau pita suara. Proses terjadinya bunyi bahasa yang pertama yakni proses mengalirnya udara, dilanjutkan proses fonansi, kemudian proses artikulasi, dan terakhir yaitu proses oronasal. Sedangkan proses terjadinya bunyi bahasa yaitu yang pertama udara mengalir melalui paru-paru, yang kedua udara digetarkan oleh pita suara, yang ketiga udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Berikut adalah alat ucap manusia yang terdiri dari bibir luar, bibir dalam, gigi, rongga gigi, pasca rongga gigi, pralangit-langit, langit-langit, langit-langit belakang, tekak, hulu kerongkongan, celah suara, katup napas, akar lidah, lidah belakang, punggung lidah, lidah depan, ujung lidah, bawah ujung lidah. Alat ucap aktif. Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa. Faring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Alat ucap pasif. Artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Laring, pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, alveolum, gigi bawah, dan bibir atas. Klasifikasi bunyi bahasa. Ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. 1. Vokal. Bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan, tidak mengalami artikulasi. 2. Konsonan. Bunyi bahasa yang rintangannya artikulasinya terjadi pada sebagian alat bicara dibagi menjadi konsonan, bersuara dengan konsonan tak bersuara. 3. Semivokal. Bunyi yang termaksud konsonan tetapi dalam artikulasinya belum berbentuk konsonan murni. Jalan keluarnya arus udara. 1. Bunyi oral. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Semua bunyi vokal termasuk bunyi oral. 2. Bunyi nasal. Bunyi nasal atau bunyi segau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Penutupan arus udara terjadi pada 1. Antara kedua bibir hasilnya bunyi M. 2. Antara ujung lidah dan ceruk hasilnya bunyi N. 3. Antara pangkal lidah dan langit-langit lunak hasilnya bunyi Ang. 4. Antara ujung lidah dan langit-langit keras hasilnya bunyi I. Lanjut, konsonan. Bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada artikulasi. Apabila proses artikulasi disertai bergetarnya pita suara menghasilkan konsonan bersuara T, D, G, dan J. Apabila proses artikulasi tidak disertai bergetarnya pita suara, glotis terbuka menghasilkan konsonan tidak bersuara K, T, T, dan S. Ini suprasegmental, sesuatu yang menyertai fonem yang berupa tekanan suara, panjang, pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nada, tinggi rendahnya bunyi, tekanan, keras lemahnya bunyi, durasi, panjang pendeknya bunyi, jeda, pemberhentian kesenyapan bunyi. Lanjut, kita akan membahas tentang gejala apa saja dalam fonologi bahasa Indonesia. Pertama, ada perubahan fonem, perubahan bunyi pada suatu kata agar kata tersebut terdengar jelas atau untuk tujuan tertentu, contohnya mensapu jadi menyapu. Yang kedua, kontraksi. Kontraksi adalah peningkatan, penyusunan, atau penciuman fenomena dalam kata atau frasa tanpa
menentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada, contohnya siswa-siswi atau putra-putri. Itu tadi yang sudah kita bahas tentang fonologi bahasa Indonesia. Semoga yang sudah menonton video ini